Kala aku berjalan menyusuri barisan palem, aku bertemu dengan seuntai bunga. Bunga terakhir yang mirip dengan yang kuberikan untuk kekasihku. Aku kemudian mengambil bunga itu. Lekuk bunga itu menghadirkan sebuah pesona. Aku merasa mulia ketika menyentuhnya. Sedetik kemudian kutarik nafasku. Terasa harum semerbak. Seuntai daun gugur saat aku berjalan melintasi jalan ijen. Tempat aku berjanji menanti Deniaku. Deniaku yang telah memberi warna-warni hidupku. Di antara pepohonan palem yang tertembus cahaya mentari sore. Aku berjalan untuk mengenang Deniaku tercinta. Deniaku, entah mengapa kau meninggalkan aku yang sendiri ini dalam sepi yang tak berujung. Sepi ini seperti malam-malam tanpa taburan kerlipan bintang. Kala aku kehilangan jejakmu karena aku lebih tertarik deretan bahas kalbu pemrograman ketimbang kuliah. Sejak kau meninggalkanku, kini aku sadar betapa berartinya bintang di lautan langit malam. Gelap nan memilukan. Seperti kurasakan saat ini, tak ada derai tawamu atau desiran suaramu seperti manakala kau mendebatku di SMA pada pelajaran ekonomi 2 tahun silam soal apakah petani dirugikan atau tidak bila negara ini impor beras. Aku berpendapat bahwa petani dirugikan karena harga beras akan jatuh namun kau menyanggahnya. Aku kurang setuju soal petani dirugikan bila kita impor beras. Maksudmu? Tanyaku padamu waktu itu. Petani yang tidak punya tanah lebih banyak dari yang punya tanah. Terus kenapa? Yang tidak punya tanah bukankah seperti buruh biasa? Sanggahan waktu itu membuat aku heran. Aku heran dari mana kau memperoleh data semacam itu. Aku jadi penasaran sama kamu waktu itu. Ketika aku sedang merenungi ini, beberapa tank dan meriam bekas terlihat di hadapanku. Di sana aku mengingat betapa keindahan kebersamaan denganmu. Saat itu kita terlambat berangkat bersama teman-teman ke Museum Brawijaya untuk menyelesaikan tugas sejarah sehingga kita terpaksa berangkat sendirian. Waktu itu kita duduk bersebelahan di angkutan kota. Kita duduk saling terdiam. Namun, kamu memecah kebuntuan. Kamu baca apaan? Majalah ponsel. Jawabku. Pinjam, aku mau beli ponsel. Hei itu baru beli, aku belum baca. Kamu pingin baca? Ya iyalah. Ketika sampai di sana, kita berdua langsung masuk. Lantas kau berkata padaku. Pahlawan di museum ini kok cowok semua? Emang kenapa? Jawabku. Ini kan zaman emansipasi, masa tidak gambar semacam R.A. Kartini? Protes aja sama penjaganya. Kamu kan ketua kelas, mestinya kamu yang ngomong. Maaf, kayaknya kamu aja deh, malas ah. Denia, aku tidak tahu di mana kau sekarang berada. Saat ini aku sedang mendengarkan lagu-lagu favorit kita waktu kita jadian yang diputar keras oleh sekelompok anak muda anggota klub modifikasi mobil. Bicara soal mobil, kita masing-masing punya mobil idaman. Kau sangat ingin mobil kecil. Alasanmu efisien bahan bakarnya sedangkan aku ingin mobil besar, alasannya bisa mengangkut banyak anggota keluarga. Kini, terbimbang aku menantimu Denia. Putaran waktu yang telah kita lalui bersama telah membuatku menunggumu. Kau telah menjadi rinduku. Tapi mengapa kau tidak menungguku di situ, tempat aku menyimpan jauh rasa ini? Suratku padamu, yang kukirim melalui angan. Tidak cukupkah itu sebagai isyarat dariku? Untuk menyatakan rasa rinduku padamu. Apakah kau tidak melihat ke langit malam? Melihat berbagai formasi bintang silih berganti? Dari formasi Capricorn sampai Scorpio? Apakah kau tahu bahwa jam kerinduanku yang terbuat dari formasi bintang sudah menyatakan bahwa kerinduanku akan surat balasan darimu sudah tak tertahankan? Senandung cinta tercipta untukmu. Senandung yang runtuhkan jantung hati. Membuat angan semua melambung ke angkasa.